Jadi hanya dengan menggunakan satu rumus ini, kamu bisa menentukan berapapun sudut istimewanya, walaupun nanti misalnya digunakan ribuan derajat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, seperti yang kita ketahui ya, jika di sudut berelasi ini banyak sekali rumus yang harus kita hafal gitu kan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Nah, ini saya ambil dari salah satu buku ya. Nah, jadi ini ya rumus yang perlu kita hafal. Jadi ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, karena tidak memungkinkannya kita untuk menghafal semua rumus ini ya, maka kita otomatis harus mencari cara lain gitu kan, atau mencari bagaimana trik menghafalnya. Nah, jadi di sini di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana trik menghafal trigonometri sudut berelasi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam triknya ya, atau rumusnya, jadi nanti kita hanya menggunakan satu rumus untuk menentukan atau menggantikan semua rumus yang ada di trigonometri sudut berelasi. Nah, jadi hanya menggunakan satu rumus. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Yang pertama adalah tentang sudut istimewa ya, sudut istimewa. Jadi sudut istimewa. Nah, jadi minimal ya kita hafal sudut istimewa dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Oke, cara menghafalnya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Pertama kita tulis dulu ya di tabelnya, sin ya, kemudian cos, tan. Nah, ini kan ini wajib untuk diingat ya, sin, cos, tan. Nah, itu. Kemudian ya, untuk ininya sudut-sudutnya itu ada 0 derajat gitu kan. Kemudian ada 30 derajat gitu, 45 derajat, kemudian 60 derajat dan 90 derajat. Nah, ini kita buat dulu tabelnya. Oke, nah jadi cara menghafalnya seperti ini. Untuk sin ya, sin dulu yang kita cari ya, sin 0 derajat itu kita mulai dari angka 0 ya. Jadi 0, kemudian semakin ke kanan bertambah nilainya setengah ya, setengah ya, bukan setengah akar 2. Oke, kelebihan. Nah, jadi ini setengah. Saya post dulu. Nah, setengah. Kemudian untuk 45 itu setengah akar 2 ya, bertambah ya, bilangan di dalam akarnya. Kemudian setengah akar 3 gitu. Kemudian lanjutnya adalah setengah akar 4. Nah, setengah akar 4 itu sama dengan 1. Nah, jadi begitu ya cara menghafalnya. Jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1 atau setengah akar 4. Nah, gitu. Kemudian ya, untuk cos itu tinggal dibalik aja ya. Nah, kebalikan dari sin. Jadi kalau sin kan dari 0 ke 1 tuh. Nah, kalau cos dari 1 ke 0. Jadi di sini nanti ditulisnya 1 gitu kan. Kemudian setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, seperti itu. Kemudian ya, untuk tan ini ya, kita kan tahu tuh jika tan itu adalah pembagian antara sin dan cos. Nah, jadi kita tinggal bagikan aja ya antara sin dan cos ini ya. Misalnya nih 0 dibagi 1, maka nanti 0. Nah, gitu. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3 ya, maka nanti 1 per akar 3 ya, atau bisa juga kita tulis jadi 1/3 akar 3. Nah, boleh seperti itu. Nah, kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1 gitu kan. Setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. Nah, kemudian 1 dibagi 0 ya, berapa? Tidak terdefinisi. Nah, gitu. Atau kadang ada juga ya di buku sebagian buku yang jawabannya itu tak hingga. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu kita
ingat ya dari 0 sampai 90 derajat. Nah, kalau sudah ingat itu atau sudah paham tentang sudut istimewa, kita lanjut ke kuadran ya. Nah, jadi kita lanjut ke kuadran. Nah, kuadran itu ya seperti ini. Kita buat di sini dari 0 derajat gitu kan. 90 derajat ya, kemudian 180 derajat, kemudian 270 derajat, kemudian kembali lagi ke sini 360 derajat. Ya, jadi setiap seperti ini tambah 90. Nah, tambah 90, tambah 90, tambah 90. Nah, gitu. Oke, jadi dari kanan atas ini ya disebut sebagai kuadran 1 ya. Nah, ini kuadran 2. Ini kuadran 3, yang ini kuadran 4. Nah, seperti itu. Jangan sampai terbalik ya. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Oke, nah kalau sudah ya, kita ingat di kuadran 1 itu semuanya positif. Ya, semua positif. Maksudnya apa? Yaitu sin, cos, tan, dan kebalikannya itu nilainya positif. Kemudian untuk kuadran 2 yang positif itu hanyalah sin dan kebalikannya. Nah, jadi sin itu positif di kuadran 2. Di kuadran 3 yang positif adalah tan dan kebalikannya ya, atau ini atau kotan gitu kan. Nah, kemudian di kuadran 4 ya yang positif itu adalah cos atau kebalikannya yaitu sekan. Nah, jadi ini ya perlu diingat. Nah, jadi cara ngapalnya semua positif, sin, tan, cos positif. Nah, jadi gitu, muter ya. Oke, nah jadi 2 ini. Nah, setelah hafal 2 ini maka kita akan bisa menentukan sudut berelasi. Oke, lanjut sudut berelasi. Nah, rumusnya hanya ada satu ya yang kita gunakan. Ya, jadi hanya satu, yaitu nanti ini N dikali 90 gitu plus minus, ini derajatnya, plus minus alfa. Nah, dengan aturan ya, jika N-nya genap maka fungsinya tetap. Fungsinya itu apa maksudnya? Yaitu sin ya. Jadi kalau sin ya tetap jadi sin, kalau cos ya tetap jadi cos dan seterusnya gitu. Kalau misalnya n-nya genap, dan n ini adalah bilangan asli ya, 1 2 3 4 dan seterusnya. Dan jika n-nya itu ganjil, oke, ganjil, maka fungsi berubah ya. Nah, untuk perubahannya aturannya seperti ini ya. Jadi dari sin jadi cos. Nah, kemudian dari cos jadi sin, kemudian dari tan ya, jadi kotan. Nah, itu maksudnya berubah. Oke, nah agar lebih paham kita langsung ke contohnya ya. Contoh. Nah, contoh yang pertama ya, misalnya sin 150. Oke, misalnya sin 150. Nah, maka nanti caranya kita tulis dulu sinnya ya. Nih, sin. Nah, dalam kurung. Nih, rumusnya 90 kan. Nah, 90 kali berapa supaya mendekati 150 ya. Boleh misalnya kita kali dengan 1 ya. Kan 90 kan. Kurangnya berapa supaya dapat 150? Kurangnya 60. Nah, gitu. Oke. Nah, ini angkanya ganjil ya. Kalau ganjil maka berubah fungsinya dari sin jadi cos. Nah, makanya nanti di sini berubah jadi cos 60. 60-nya dapat dari mana? Dari sini. Jadi tanda positif ataupun negatif di sini tidak mempengaruhi ya. Jadi kita hanya memerlukan angkanya saja ya, 60 yang kita tulis. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita tentukan kuadrannya. Nah, 150 itu ada di kuadran 2 ya. Nih, ada di kuadran 2. Nah, jadi di kuadran 2 sin itu nilainya positif. Jadi di sini positif. Jadi fokusnya kita adalah ke soal awalnya, sin yang dipakai bukan cosnya ya, tapi sinnya. Jadi sin 150 ya, 150-nya ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2
nilai sin positif, makanya di sini nanti positif. Nah, gitu. Nah, di sini positif. Kemudian cos 60 berapa? Nah, cos 60 itu setengah, ya, maka nanti jawabannya setengah. Nah, seperti itu. Gimana Kak kalau misalnya di sini satunya diganti dengan angka 2? Boleh ya, misalnya gini. Atau sin 150. Oke. Kita tulis ya, sin misalnya 2 kali 90 itu kan 180. Kelebihan 30 kan? Ya tinggal dikurang 30. Nah, di sini kita lihat angkanya genap. Kalau angkanya genap, itu maka fungsinya tetap ya, tetap jadi sin. Nah, tulis sin. Yang kita ambil hanya 30-nya. Negatif atau positif tidak mempengaruhi ya. Jadi 30-nya kita ambil. Nah, kemudian kita cek tadi 150 itu ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2. Di kuadran 2 sin positif gitu, maka di sini positif. Nah, sin 30 berapa? Ya, setengah. Nah, gitu. Jadi sama saja ya. Dengan angka yang berbeda, dengan n yang berbeda, maka kalian menemukan jawaban yang sama. Oke, kita tambah satu contoh lagi ya supaya lebih paham. Nah, jadi misalnya cos 210 ya. Nah, ini kita tulis langsung cosnya ya. Cos misalnya gitu. Kemudian 90 kali berapa supaya dekat 210. Ya, misalnya dikali 2 boleh. Nah, 2 kali 90 kan 180. Supaya jadi 210 ditambah berapa? Tambah 30, ya kan? Nah, jadi gitu. Nah, ini genap. Kalau genap tetap jadi cos. Nah, jadi cos 30. Nah, jadi 30-nya yang kita ambil. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat kuadrannya. Nah, 210 itu ada di kuadran berapa? Ya, jelas ya, di kuadran sini ya, di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 tan saja yang positif dan kebalikannya ya, atau kotan. Nah, kalau cos berartinya dia negatif. Nah, gitu. Jadi di sini nanti negatif. Ya, fokus kita ke sini ya, yang ke awal. Nah, jadi soalnya itu kan cos. Nah, di kuadran 3 cos itu negatif. Jadi tulis negatif di sini. Nah, gitu, negatif. Udah. Cos 30 itu setengah akar 3. Nah, makanya jawabannya negatif setengah akar 3. Oke, dengan n yang berbeda maka akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, contohnya atau cos 210. Ya, maka tulis cos. Misalnya 3 kali 90 kan 270 tuh ya. Nah, kan kelebihan berapa? 60. Nah, maka nanti dikurang 60. Nah, gitu. Karena di sini ganjil, maka cosnya berubah jadi sin. Nah, jadi sin 60 ya. Nah, negatif, positifnya tidak mempengaruhi. Nah, kalau sudah sin 60-nya kita temukan, kita tentukan kuadrannya. Ingat, 210 tadi ada di kuadran 3. Di kuadran 3, cos itu nilainya negatif. Nah, jadi negatif. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Maka nanti jawabannya negatif setengah akar 3. Nah, jawabannya sama kiri dan kanannya. Nah, seperti itu. Jadi, hanya dengan menggunakan satu rumus ini, kamu bisa menentukan berapapun sudut istimewanya, walaupun nanti misalnya digunakan ribuan derajat gitu, asalkan nanti bisa disederhanakan ke sudut istimewa, maka insya Allah ada jawabannya. Nah, jadi seperti itu. Oke, silakan jika misalnya ada yang ditanyakan tulis saja di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab di video yang lain. Jadi sekian ya pertemuan kita, atau di pertemuan kita pada video kali ini tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, kita akan lanjut di video yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.